Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna khalasaku fi tauhidi iyyaka wa lam a'lam bihi alimtu tubatu antu aslamtu wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna khalasaku fi tauhidi iyyaka wa lam a'lam bihi alimtu tubatu antu aslamtu wa aqulu la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa saya untuk para teman, para saudara sekalian, semoga di dalam bertauhid, semoga kita selalu senantiasa menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, menjadi hamba-hamba setiap apa yang keluar dari lisan kita menyejukkan jiwa-jiwa yang kita temui. Lalu semoga kita menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki akhlakul karimah, menjadi orang-orang yang santun di dalam berbicara, dan semoga setiap pengetahuan, setiap ilmu yang dikaji, yang dicari, semoga bisa dijadikan cahaya nurin nurun ala nur di dalam kehidupannya. Alhamdulillah, untuk kali ini kebetulan saya di dalam ruangan, di dalam rumah. Saya akan berbagi pengetahuan tentang pangkat tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Yang pasti pangkat tersebut sudah dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kita tahu bagaimana tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang sudah menjadi panutan untuk apa? Untuk kehidupan ini, sehingga kita bisa membedakan ini hitam, ini putih, ini menyiksa diri, ini bermanfaat bagi diri, ini menenangkan diri, ini mendamaikan diri, atau malah menjadikan diri kita terpuruk. Jadi ada tiga opsi yang perlu kita pahami, yang betul-betul apabila kita bisa menerapkan tentang sedikit apa yang saya sampaikan ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah. Lalu kita nikmat di dalam sendiri, kita bisa as-sholatu daiman abadan kepada Allah. Lalu kita bisa menyayangi, mencintai diri kita sendiri dengan apa? Dengan insya Allah yang akan saya bahaskan, yang akan saya bahas. Jadi nantinya tentang kalimat la ilaha illallah, kita akan tahu tentang ilahnya. Kita akan bisa meniadakan diri hanya untuk Allah. Lalu selanjutnya, dalam penerapan sisi-sisi kehidupan, kita akan menjadi orang-orang yang selalu senantiasa bermanfaat bagi siapapun. Apa yang keluar dari setiap ucapan kita, apa yang setiap keluar dari lisan kita, itu akan selalu senantiasa menyejukkan bagi siapapun. Pastinya setiap para teman, para saudara sekalian, setiap saya tidak akan pernah menghendaki tentang pangkat itu sendiri, tidak pernah menghendaki tentang apa itu predikat, tidak akan pernah menghendaki apa itu status sosial yang notabene akan mengusik tentang ketenangan hati, tentang ketentraman hati. Yang kita takutkan apabila kita diberikan pangkat, lalu kita merasakan tentang pangkat itu sendiri, lalu kita pamer-pamerkan, lalu kita tunjukkan, dan secara halus yang sangat lembut menjadikan diri kita bagaimana? Merasa kita itu terhebat di mata Allah, merasa kita itu orang-orang yang paling wah di mata Allah, merasa kita itu orang yang paling alim di depan Allah, merasa amal kita, perbuatan baik kita banyak di mata Allah. Kita selalu senantiasa berbagi, termasuk para teman-teman, para sahabat sekalian, kita selalu senantiasa berbagi tentang ilmu, kita belajar sama-sama. Yang sering saya sampaikan, saya tidak sama sekali memaksakan kehendak tentang apa yang saya sampaikan tentang pengetahuan, bukti-bukti pelajaran kehidupan ini kepada para teman.
setiap teman, setiap saudaraku memiliki akidah tersendiri, memiliki keyakinan tersendiri, memiliki yakni iktikad atau keyakinan tentang apa yang dipelajari. Intinya setiap kali apa yang saya sampaikan di sini, saya berharap para teman-teman bisa menggapai kerajaan ketenangan, kerajaan kedamaian, lalu penerapan di dalam kehidupan, lalu untuk mi'raj kepada Allah, lalu kembali kepada diri kita sendiri, kita bisa menerapkan, memilah-milah, tepat, bisa menempatkan di dalam kedudukan dan porsinya masing-masing. Jadi 3 opsi yang paling disukai Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yakni yang pasti bagaimana? Kalau tentang kita nantinya kita hubungan kepada Allah bagaimana? Yakni hablum minallahnya. Lalu kalau hablum minannasnya bagaimana? Terus kalau kita kembalikan kepada diri itu bagaimana? 3 elemen penting ini apabila kita bisa menerapkan di dalam kehidupan, kita pasti akan disukai oleh siapapun. Kita pasti akan selalu nikmat, akan selalu nyaman di dalam diri kita. Karena kita apa? Karena kita tidak pernah merusak, kita tidak pernah meremehkan siapapun. Pastinya kita adalah menjadi orang-orang yang selalu menghargai setiap apapun yang ada di depan kita. Jadi 3 permasalahan yang sangat penting, yakni tentang hubungan kepada Allah, yakni apabila kita kepada Allah bisa ilaha, lalu kita selalu bisa mengesahkan Allah, bisa selalu senantiasa bermahabbah kepada Allah, selalu senantiasa as-sholatu daiman abadan, sama persis seperti keluar masuknya nafas kita. Jadi yang diharapkan oleh Allah setiap keluar masuknya nafas kita, ini adalah kedekatan Allah dengan diri kita. Allah itu sangat dekat dengan diri kita, sangat dekat sekali. Dan apabila setiap para teman, para saudara bisa melihat semua itu, lalu ditunjukkan di dalam as-sholatu daiman abadan, yakni mengingat Allah dengan seluruh praktek kehidupan ini, yang pasti Allah akan selalu senantiasa memberikan bonus-bonus kenyamanan kepada kita. Allah akan selalu memberikan kenikmatan qalbi, Allah akan selalu memberikan kenikmatan ketenangan. Jadi kunci untuk kepada Allah yang pasti sering saya sampaikan, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Kita selalu senantiasa ridho kepada Allah, dan hanya Allah yang dituju untuk urusan apa? Untuk urusan ketaatan, ketakwaan, amalia, apapun yang berhubungan dengan Allah. Pastinya tentang ilahi yang tamaksudi warido kamadlubi, bahasa tentang ridho dan bahasa hanya Allah tentang yang dituju. Ini apabila kita rinci, kita ulas secara spesifik dan secara analistik, mungkin kita akan malu di depan Allah. Kenapa kita malu? Dzikir kita ilahi anta maksudi warido kamadlubi, bila lisan secara teoritis, ya Allah, hanya Engkau yang saya tuju Rabbku, dan hanya keridoanku kepadamu ya Allah yang selalu saya harapkan. Akan tetapi kadangkala kita susah di dalam hidup, kadangkala kita itu masih banyak faktor tentang multi kehidupan yang kita alami, banyak problem yang kita alami, banyak tentang permasalahan yang kita alami, tapi kita kenyataannya apa? Kita keok di dalam diri kita. Artinya bagaimana? Kita meluruskan tentang ilahi yang tamaksudi waridho kamatlubi, bukan hanya teori, bukan hanya ucapan, bukan hanya merupakan mantra, bukan hanya merupakan zikir keseharian, akan tetapi bagaimana? Wujudkan tentang amalia, wujudkan tentang zikir dalam kehidupan sehari-hari, dalam penerapan kehidupan yang lurus. Memang para teman, para saudara, kita bukanlah orang-orang alim, kita bukan terlahir dari orang-orang suci. Biarlah kita walaupun bukan orang hebat, bukan orang suci, biarlah saya walaupun bukan ulama, bukan kiai atau para penceramah, tapi saya akan selalu senantiasa berbagi tentang kearifan, akan selalu senantiasa berbagi tentang kesejukan kepada para setiap saudara. Jadi
Kalau kita bisa menerapkan ilaha selalu kepada Allah, lalu kita selalu senantiasa as-sholatu daiman abadan, qalbi kita dzikir kepada Allah setiap tarikan nafas, lalu pandangan kita setiap kali kita melihat selalu kita kembalikan kepada Allah, kepada zatnya Allah, kepada dekatnya Allah. Lalu mahabbah, kita selalu senantiasa mencintai Allah. Dan efek dari pemahaman tersebut tentang ilahi anta, tentang mahabbah, tentang ilaha, ini pun tidak akan pernah kita capai, ini pun tidak akan pernah kita dapat kalau kita tidak menuntut ilmu, tidak memeras keringat, tidak memeras tenaga, tidak pernah bersungguh-sungguh, tidak pernah kita taat dan takdim kepada mursyid-mursyid kita yang betul-betul memang mursyid, bukan mursyid-mursyidtan yang hanya cari duit. Tidak akan pernah kita dapatkan, sayang. Akan tetapi yang lebih penting, rahmat Allah lah. Dengan setiap kebaikan kolbi kita, setiap kita itu berbuat baik kepada siapapun, rahmat Allah akan turun. Sehingga apa? Setiap kesungguhan kita, setiap pencarian kita, setiap pembelajaran kita, setiap apapun yang tujuannya untuk mirot kepada Allah, insya Allah dengan rahmat Allah kita akan mau semuanya. Itu kalau kita kepada hablum minallah. Lalu bagaimana kalau kepada hablum minannas? Kita adalah segelintir manusia yang ada di jagat raya, yang sangat kecil sekali bumi ini apabila dilihat dari angkasa luar. Kita sangat kecil seperti debu di jagat raya ini. Indah para teman, para saudara, kalau panjenengan, saya bermanfaat bagi siapapun, bermanfaat bagi orang yang kita temui, lebih-lebih bermanfaat kepada setiap diri kita, bermanfaat bagi pikiran kita, bermanfaat bagi hati kita, bermanfaat bagi kecenderungan setiap jiwa-jiwa kita yang memiliki kecenderungan seperti kanak-kanak. Lalu kita bermanfaat diri kita itu pada setiap nafsu kita, seperti bulan Ramadan waktu kita melakukan secara syariatnya penerapan tentang Ramadan itu sendiri, penerapan tentang puasa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang benar, mana yang mendatangkan ketentraman, mana yang mendatangkan ketenangan, mana yang mendatangkan kedamaian, mana yang menyusahkan. Kita yang menyisihkan, sayang, kita yang meminggirkan, sayang, kita yang harusnya mengendalikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Indah, kalau kita sebagai manusia, walaupun kita tidak memiliki predikat apapun di muka bumi, bahkan tidak pernah dikenal oleh siapapun, no problem. Yang pasti, kalau setiap hidup kita bermanfaat. Indah, bagaimana sih dengan Rasulullah Muhammad SAW? Islam kita datang dari Sang Rasul, datang dari satu, dari Allah turun ke Rasulullah, otomatis Islam itu satu. Islam adalah membawa kedamaian, membawa ketenangan, membawa kearifan. Rasulullah tidak pernah berbantah-bantahan, Rasulullah tidak pernah menyalahkan, meremehkan golongan ini, golongan ini. Rasul adalah Nabi kita yang patut dicontoh. Rasul adalah jempol yang patut kita contoh. Lalu kalau notabene kita itu mengaku umat Islam, lalu setiap tindakan perilaku kita tidak cocok dengan Islam kita, lalu apa kita itu disebut? Masa kita itu harus menjadi Islam KTP? Masa hanya Islam yang casingnya, pakaiannya kayak saya ini, casingnya kayak orang-orang, tetapi kelakuannya nggak kayak-kayak. Jadi kalau kita terapkan di dalam kehidupan kehablum minannasnya, kita menjadi orang yang bermanfaat bagi siapapun. Elemen penting pada diri manusia adalah bagaimana? Untuk kita terapkan di dalam kehidupan adalah lisan manusia. Kalau lisan manusia setiap kali kita berkumpul siapapun, kalau kita mengaku umat Islam, apalagi kita mengaku percaya yakin dengan Al-Quran, percaya yakin dengan Rasulullah, lalu lisan kita tidak cocok dengan Islam kita, lisan kita tidak pernah cocok dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullahnya, Islam kita tidak pernah cocok dengan apa yang kita pelajari, Islam kita tidak pernah cocok dengan casing kita yang mungkin kaya-kaya. Saya sangat salut dengan orang-orang yang dulu banget, yang masih ada di dunia ria-rio, masih ada di dunia hitam. Orang-orang yang sudah makrifat di dunia hitam, orang-orang yang makrifat di dalam mafia,
itu setelah dia itu sampai di dalam kasta tertinggi di dalam dunia rewenya, dia selalu menunduk, dia selalu sopan. Saya acungi hebat orang-orang yang masih di dunia hitam tapi perilakunya, akhlaknya sangat mulia. Tutur katanya sopan, tidak memamer-mamerkan pernah membunuh orang, pernah merampok, pernah ini itu, tidak pernah. Dia berbicara dengan setiap siapapun dengan ketawaduan, dengan penuh apa? Penuh kesantunan. Dia walaupun preman memberikan kesejukan bagi setiap yang dia temui. Saya buktinya yang bertemu dengan siapapun, orang-orang yang masih di dunia hitam. Rata-rata mereka akhlaknya hitam, akhlaknya mantap. Beda dengan orang yang mungkin masih di dunia rea-reo baru kemarin sore. Mungkin orang-orang yang masih make narkoba kemarin sore, mulutnya nyerotos ngomong sana sini, mana bisa dirahasiakan tentang apa yang dilakukan. Sementara waktu mulutnya tidak bisa direm. Indah kalau kita, para teman, para saudara sekalian, walaupun tidak memiliki status sosial, walaupun tidak pernah dipandang manusia, walaupun kita selalu bersembunyi di dalam ketenangan kita, indah kalau kita bermanfaat bagi siapapun. Lisan kita tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, tidak pernah mencaci maki, meremehkan agama lain. Kita setiap kali berkumpul siapapun, yang enak kita berkumpul dengan manusianya. Jadi berkumpul dengan agama lain, dengan golongan lain, kita kumpul sesama manusianya. Perkara akidah, perkara keimanan, taruh di dalam iksa'u sirri rububiyati. Jadi kita bermanfaat bagi siapapun di dalam kehidupan hablum minanas. Lisan kita, lisan yang terjaga. Lalu kita memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Kita membantu orang tanpa mencari tendensi, karena dasar kita yang kembali ke awal, ilahi anta maksudi warido kamadlubi. Lalu tentang kepada Allah, kalau kita rinci secara analitik sangat luas sayang. Tergantung kita bagaimana kita memperluas tentang pemahaman itu. Kembali kepada hablum minanas, kalau kita mau kembangkan secara luas nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai manfaat daripada kita, nilai-nilai yang keluar dari lisan kita, nilai-nilai yang keluar dari keluhuran budi pekerti kita, itu sangat luas sayang, dan tidak akan pernah selesai. Yang terakhir, pangkat yang diberikan dengan kemuliaan oleh Allah kepada manusia, salah satunya yakni setelah kepada Allah, kepada hablum minanas, kepada manusia, lalu kepada diri. Harus bagaimana kita dengan diri kita? Ini yang sering kita lupakan. Kita selalu senantiasa apabila kita berbuat salah, bagus, Rasulullah mengajarkan selalu senantiasa istighfar. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dan bla 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 bla. Kita selalu senantiasa minta maaf kepada Allah. Hebat. Lalu kalau kita melakukan kesalahan kepada diri sampai kita itu capek badan kita, sampai badan kita itu mengeluh dengan sakit yang bermacam-macam, sampai pikiran kita itu susah, hati kita itu sakit, hati yang gak karu-karuan, pernahkah kita sayang minta maaf kepada diri kita? Pikiran ini milik siapa sih pikiran itu? Kita hanya diberikan hak pakai. Hak pakai itu adalah hak fiktif. Kita loh sebenarnya, teman-teman yang tahu, hati kita, kenapa kita itu harus menyiksa hati kita? Siapa yang punya hati ini? Lalu badan ini, apakah kita yang punya? Saya yang punya badan ini, lalu saya buat semau-maunya sendiri tentang badan saya. Saya siksa, badan saya mengeluh dengan stroke, dengan diabetes, dengan darah tinggi, dengan penyakit apapun. Masa sayang kita harus begitu dengan badan ini? Allahumma indakhalal ujabu wal kibru wariya'u wa sum'atu wa nuksonu fi amalilaka walam a'lam bihi awalim tutubatu anku waslamtu wa akulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Banyak yang disadari dan yang tidak disadari oleh manusia. Banyak yang disengaja dan tidak disengaja oleh manusia. Yang dilakukan sebenarnya yakni bagaimana?
menyiksa diri-diri, mendolimi diri sendiri. Mungkin kita sudah tidak dolim kepada orang lain, mungkin sudah kita tidak dolim kepada Allah, mungkin kita sudah berlaku lembut, tapi sudahkah kita tidak pernah dolim kepada diri? Wujud kita menyusahkan diri kita, wujud kita itu masih, mulut kita itu menyinggung orang lain, wujud kita masih penyakit ini sampai menerima ujian tentang sakit bermacam-macam. Ini adalah wujud bahwa diri kita tidak pernah menyayangi kita. Orang yang menyayangi tentang dirinya tidak akan pernah susah, sayangku. Orang yang menyayangi dirinya, mencintai dirinya, tidak akan rela dirinya ini sakit. Caranya bagaimana, sayang? Pasti mencari ilmu, belajar, mempelajari tentang kehidupan. Kehidupan ini banyak memberikan pelajaran, banyak pelajaran di dalam kehidupan. Seperti contoh, mau mempelajari tentang jiwa, pelajari tentang anak-anak kecil, baik mulai dari umur 0 tahun sampai umur 5 tahun sampai masuk ke balik. Ini adalah kecenderungan sifat kekanak-kanakan yang apabila setiap jiwa kita dibiarkan seperti itu, mau jadi apa kita nantinya? Belum lagi nafsu. Setiap nafsu sebelum sampai ke ya ayuhan nafsul mutmainah, nafsu ini lebih cenderung untuk menjerumuskan kita untuk apa? Untuk supaya manusia itu tidak tenang, tidak bahagia, tidak damai, dan manusia tidak memiliki akidah keyakinan yang kokoh. Ini kecenderungan nafsu, kita kenali di dalam diri kita. Setelah kita mengenali apa yang ada di dalam diri, setelah kita mengenali tentang apa yang ada di dalam diri, semua yang kita kenali, kita akan tahu harusnya kita bagaimana kepada diri kita. Untuk para teman, para sahabatku, para teman, para saudara tahu kan karakter saya. Kalau lagi seperti kayak ini, saya seperti mungkar nangkir. Saya suka dengan mungkar nangkir, sangat suka. Mungkar nangkir itu kalau bertanya tegas, mungkar nangkir itu nggak bisa disogok, mungkar nangkir itu nggak bisa di bla 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 bla. Mungkar nangkir sangat tegas. Apa yang diperintahkan oleh Allah, dia sujud untuk mempertanyakan apa yang sudah ada. Tidak ada mungkar nangkir itu untuk mempertanyai, untuk nanyain mayat, itu senyum-senyum memble gitu, nggak ada. Mungkar nangkir tegas, A, B, B, Z, Z. Dan itu hanya karakter saya, sayang. Semoga menjadikan para teman nikmat. Semoga menjadikan para teman intelektualnya, EQ-nya, kejeniusannya semakin tinggi, sehingga penerapan 3 opsi ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Lalu, bagaimana cara kita menyayangi dan mencintai diri kita? Yang pasti, kalau kita mau merenungkan tentang pelajaran hidup yang kita sudah tahu, kalau kita pelajari tentang Al-Quran, sama-sama tahu, sayang. Dalil dasarnya di Al-Quran, kita buka aja. Coba kita pelajari saja. Manusia kenapa kok seperti yang kita ketahui di dalam sekeliling kita? Contoh untuk sehat, sayang ya. Contoh untuk sehat. Rasulullah mengajarkan untuk kita selalu senantiasa sehat. Rasul mengajarkan tentang sholat 5 waktu dan seluruh aktivitas gerakan-gerakan di sholat 5 waktu. Salah satu manfaatnya adalah untuk apa? Untuk menyehatkan tubuh ini. Berbicara tentang sehat, sebenarnya kita kalau mau sehat itu gampang loh, sayang. Umpama pagi kita meluangkan waktu 5 menit aja, atau malam kita meluangkan waktu 5 menit aja untuk yoga, atau 20 menit untuk yoga. Apabila kita terapkan istiqomah, continue, lalu kita tidak malas, pasti para teman, para saudara punya jawaban. Tapi yang pasti bagaimana? Jangankan para teman, saya sendiri aja masih memiliki malas, itu sama, sayang. Jadi dari sisi kesehatan, kalau kita bisa mau mengolah diri kita, mau bisa kita melatih sedikit-sedikit dengan menggerakkan tubuh ini, insya Allah kita sehat. Katanya dulu banget, kita mempelajari ilmu nafas sampai puluhan tahun kita baru diberikan oleh mursyid kita. Lalu kita mengobservasi tentang ilmu nafas itu untuk sampai di dalam bukti dan kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan dari nafas dan seluruh makna dan manfaat dari nafas. Oh, kita getol dulu waktu baru-baru mempelajari tentang ilmu nafas. Tetapi bagaimana sekarang, sayang, kita setelah kita memiliki ilmu nafas ada di dalam diri kita, setelah kita mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang ilmu pernafasan, sudahkah kita menerapkan di dalam kehidupan, atau kemalasan yang lebih hebat yang ada di dalam diri saya dan para teman?
Tapi insya Allah, kalau saya insya Allah akan selalu senantiasa saya olah, karena kesehatan itu bagi saya mahal, karena damai, senang, tenang itu bagi saya sangat mahal. Dan ilmunya saya harus mencium telapak kaki guru-guru saya dulu untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu. Kembali tentang mencintai diri, bagaimana mencintai diri? Ilmunya banyak untuk memahami tentang diri. Seperti contoh ilmu katanya orang, katanya di dalam ilmu kemakrifatan, ilmu yang tingkat tertinggi katanya orang sih itu ilmu rasa. Oh kaya, kalau sudah memahami, wah saya ini sudah memahami ilmu rasa, tentang sana sini, berdebat sana sini, saya udah sampai di dalam ilmu rasa, saya udah sampai di ilmu batin, di kebatinan, saya sampai di dalam ketiadaan diri. Ah kampret. Kenapa saya katakan kampret sayang? Oh kaya betul, ilmu rasa katanya. Ini masih teori mulut. Terus sudahkah diterapkan di dalam kehidupan? Kita kadang-kala dengan capek aja rasa kita, rasa mengeluh, masih males, masih segala macam. Lalu mana yang katanya notabene ilmu rasa tingkatan tertinggi di dalam ilmu kemarifatan dan pencarian ketauhidan? Di mana? Intinya, kalau kita payah, kita capek, kita apapun, sudah cukuplah sayang kita pakai ilmu rasa. Yang negatif jangan dirasakan, yang positif ayo kita tarik dengan elektromagnetik, kita tarik dengan gravitasi positif thinking, supaya kita semakin sehat. Semakin kita menarik hawa-hawa negatif kepada diri, ini adalah wujud kita tidak mencintai diri kita. Semakin kita memikirkan hal-hal yang ribet tentang keduniaan, itu adalah wujud tidak mencintai diri kita. Semakin kita itu mendewakan tentang kesusahan, kesedihan, kebingungan, keluh kesah, ini adalah wujud kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Untuk sampai menyayangi diri, untuk sampai kita memahami tentang diri, yang pasti kembali lagi sayang, pasti banyak-banyaklah belajar di kehidupan. Lihat di sekeliling kita, lihat dimanapun kita berada. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang tak tertulis yang ada di dalam alam sekitar kita, yang ada di jagat raya ini. Banyak pelajaran yang tidak tertulis, yakni wujud Al-Quran Allah yang dibeber luas di alam jagat raya ini. Banyak yang harusnya kita pelajari. Pastinya semoga para teman-teman tiga opsi tersebut memiliki, yakni selalu senantiasa bermahabbah pada Allah, selalu senantiasa mencintai Allah, selalu senantiasa ridho yang diberikan kepada Allah, selalu ilaha kepada Allah, selalu senantiasa meniadakan diri hanya untuk Allah, selalu senantiasa bagaimana? Selalu senantiasa bertauhid kepada Allah. Makanya saya suka pada teman-teman menyebut kata-kata saudara tauhidku, karena saudara tauhidku bagi saya ini adalah sebutan yang adem bagi saya, dan saya yakin adem bagi para teman-teman. Karena bahasa tauhid bagi saya adalah bahasa orang-orang yang memiliki kekuatan keimanan yang tinggi, bahasa orang-orang yang memiliki kecintaan yang tinggi hanya kepada Allah dan cinta kepada qanaa'atul mawjudnya. Setelah kita menerapkan tentang mahabbah pada Allah, setelah kita itu selalu senantiasa mendaiman abadankan tentang zikir kolbi, tentang as-sholatu daiman abadan, yang pasti lingkaran-lingkaran untuk hablum minallah di sini sangat luas sekali sayang. Untuk apa? Silakan nilai-nilai ketakwaan, silakan nilai-nilai ketaatan. Itu kita ketahui, kita kenal tentang maknawiyah di dalam kehidupan ini. Para saudaraku memberi makan sesuap nasi kepada anak-anak saudara-saudaraku, kepada istri para saudaraku, ini adalah nilai amaliyah ibadah yang fitrah di mata Allah. Para teman, para saudara bekerja mencari, bekerja sampai kepanasan, berpeluh keringat, kehujanan, kepanasan, ini adalah ibadah bagi para teman-temanku. Makanya saya tidak pernah berharap apa-apa, mulai dari awal sampai sekarang di YouTube. Saya nggak pernah berharap YouTube menerima saya. Saya digaji YouTube, nggak tahu saya sampai sekarang gajinya apa itu. Karena saya orang bodoh yang nggak ngerti tentang HP, yang nggak ngerti tentang IT, nggak ngerti tentang media sosial. Saya taunya berbagi sudah-sudah. Saya orang-orang yang tidak pernah berharap di dalam kehidupan ini. Saya orang-orang yang tidak pernah dikenal oleh siapapun, tidak kepingin dikenal oleh siapapun. Insya Allah para teman-teman akan tahu tentang kebenaran itu suatu saat nanti. Setelah kita menerapkan kepada Allah, lalu dengan hablum minallahnya,
Kita bagaimana? Jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi siapapun. Setiap apa yang keluar dari lisan kita menyejukkan teman-teman, saudara siapapun. Lalu kita memiliki budi pekerti, akhlakul karimah yang mulia bagi siapapun. Jangan pernah menanam, mentato hati kita dengan kebencian. Jangan pernah mentato hati kita dengan suudon. Jangan pernah mentato hati kita dengan mendebat mengalahkan orang lain. Jangan pernah menanamkan mentato hati kita yang diharamkan oleh Rasulullah untuk meremehkan, melemahkan, menjelek-jelekan agama lain atau golongan selain golongan kita. Itu bukan sifat orang Islam. Itu sifat yang masih digerogoti oleh nafsu-nafsu amarah, lawamah, sofia yang sangat lembut sehingga tidak disadari oleh siapapun. Itu adalah sifat-sifat dari kecenderungan apa? Mulhama, lawama, syahwat, jiwa uluhiyah, jiwa amarah, jiwa hububiyah dan jiwa robbaniyah yang lebih cenderung dengan lembut menjerumuskan manusia supaya tidak menyadari apa yang diucapkan. Lalu kepada diri, kesimpulannya, cintailah kepada diri sayang. Apabila mungkin pikiran kita sehari tadi kita itu susah, tatkala kita itu berbuat, tatkala tidur kita mohon maaf sama pikiran. Wahai pikiranku, saya mohon maaf sayang, sehari ini saya membuat kamu susah. Sehari ini kamu telah susah karena perbuatan saya. Saya mohon maaf sayang, dengan mengelus kepala kita. Tatkala mungkin badan capek bekerja seharian, kita itu terkuras tenaga kita, minta maaf kepada tangan. Wahai tanganku, saya mohon maaf sayang, sehari ini kamu saya buat bekerja untuk menghidupi keluarga saya, untuk membantu, untuk beribadah, sampai kamu terasa capek. Saya mohon maaf sayang. Pikiran, sampai mungkin kita darah tinggi, minta maaflah pada pikiran. Wahai pikiranku, minta maaf, kamu sampai darah tinggi, darah tidak normal, darah naik turun, minta maaflah. Penyakit apapun, minta maaflah kepada diri. Terakhir, kita buat senang sayang hidup kita sayang. Para cantikku sekalian, para yang terhebat sekalian, kita hidup sekali loh sayang di dunia. Kalau di dalam kehidupan ini kita tidak merasakan menikmati dunia, tidak menikmati kesenangan, tetapi ada tanda petik di dalamnya. Jangan nanti kita nyabu mencari kesenangan dari sabu. Jangan nanti nelan inek kita apa? Mencari kesenangan. Jangan kita main puto, heroin, morfin, atau kita kepelacuran, atau kita apapun. Saya tidak membicarakan para teman-teman saudara kita yang masih di dunia itu. Tetapi yang saya maksud mencari kesenangan, walaupun tanpa finansial, walaupun tanpa materi, walaupun tanpa keduniaan, untuk mewujudkan, untuk memunculkan adrenalin di dalam diri kita, kita bisa sayang. Pasti para teman, para sahabatku yang pernah mengalami pasti akan mengakui. Semoga para teman, para saudaraku sekalian, saudara tauhid, walaupun tidak pernah bertemu, walaupun tidak bertatap, semoga setiap kali apa yang saya sampaikan dari ewa kultur orang yang biasa dan sangat biasa dan selalu bersembunyi di dalam ketenangan diri, semoga di dalam diam setiap doa saya terkabul untuk para teman, para saudaraku sekalian. Semoga saya selalu senantiasa menyambung doa kepada para teman, para sahabat, dalam keadaan apapun, di dimensi manapun, di jarak bagaimanapun, di pulau-pulau manapun, saya akan menyambungkan doa daiman abadan fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga setiap kali saya menyampaikan bukan menggurui, semoga menjadi acuan untuk cahaya nurun ala nur. Semoga para teman-teman menjadi orang-orang yang selalu senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah, sehingga bisa bermahabbah kepada Allah, bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi siapapun. Lisan kita menjadi lisan yang lembut, lisan yang selalu mendamaikan kepada siapapun yang kita temui. Semoga apabila ada khilaf dan salah, apabila ada kekurangan, insya Allah di lain waktu saya akan bahas, saya akan tambahkan. Apabila ada kebenaran, apabila ada hal-hal yang bermanfaat bagi para teman, itu semata-mata dari Allah. Semoga para temanku selalu senantiasa sehat, selalu senantiasa dimurahkan rezekinya, seluruh urusan yang menyiksa, membelenggu tentang diri, seluruhnya dimudahkan. Urusan finansial, urusan materi, urusan uang,
Semoga Allah membukakan tentang wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semoga rezeki yang enggak disangka-sangka selalu senantiasa tercurah diberikan untuk para saudaraku semua. Salam santun dari Abah Kultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.